Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah tentang sifat dan sikapmu di mata orang lain ya. Di mata siapa? Di mata orang lain. Ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke. Udah itu aja lah, kita langsung mulai aja deh, gak usah lama-lama. Sifat dan sikapmu di mata orang lain. Ada orang-orang yang bilang kalau kamu tuh orangnya suka kepo, tapi keponya kamu tuh nggak ini ya, nggak kelihatan gitu loh, maksudnya orang tahu kamu kepo. Misal contoh gini, kamu lihat sosial media seseorang gitu ya, orang itu tuh tahu kamu kepo, tapi kamu nggak nunjukin banget gitu loh, cuma kayak ngeliatin aja. Contoh misal kamu berhadapan sama seseorang yang lagi deket sama kamu gitu, orang itu tahu kamu kepo, tapi kamu tuh kadang cuma kepo-kepo aja, diem aja gitu ya, nggak yang langsung chat, nggak yang komen, nggak yang langsung hubungi gitu loh. Jadi cuma apa ya, cuma kepo-kepo aja, stalking, cuma mantau dari jauh, tapi kadang kamu tuh diem aja, nggak chat atau nggak telepon, nggak hubungi dia gitu. Kadang katanya kamu suka ikutan emosi kalau menyangkut seseorang. Misal gini, kamu punya teman kamu tuh dijelek-jelekin sama orang lain, terus teman kamu tuh misalnya digosipin atau apa, terus kamu yang ikutan kesel, ikutan marah, padahal itu kan teman kamu kan yang digosipin, tapi kamu tuh ikutan marah. Kenapa marah gitu ya? Pokoknya ada hal-hal yang bikin kamu kesel, marah, padahal itu tuh bukan menyangkut kamu hal itu, tapi kamu ikutan emosi juga, ikutan sensi juga ya. Nah, sifat atau sikap kamu yang keras kepala, entah keras kepala atau idealis, banyak orang-orang yang bilang kamu tuh susah banget diubah pemikirannya. Terutama kalau kamu udah marah, kalau kamu udah benci sama seseorang, kayak kamu tuh enek banget mungkin ya. Enek, nggak mau berubah gitu loh pemikiran atau respon kamu ke seseorang. Misal kamu benci sama seseorang, udah kamu cuekin dia gitu loh, lama nggak mau komunikasi, nggak mau ngobrol, nggak mau merespon. Itu kan sama aja kamu tuh kayak keras kepala, idealis. Jadi kalau pemikiran kamu A ya A gitu, susah diubah, susah dipersuasi juga. Walaupun kadang kamu tuh orangnya santai, santainya tuh lebih kayak ngikutin arus. Misalnya circle kamu ngajak pergi kemana, kamu ikut gitu ya, padahal kamu mungkin gak terlalu suka sama tempatnya, tapi kamu ikut aja gitu ya. Kamu kayak ada beberapa hal yang kayak santai, ikut aja, ikut arus, tapi ada beberapa hal ya, kadang kamu tuh keras kepala juga, nggak bisa diubah pendiriannya, keinginannya gitu ya. Banyak dari kalian itu yang bisa survive ini nggak tahu masalahnya apa, entah masalah di keluarga, masalah pekerjaan, masalah relationship atau apa, tapi banyak yang bilang kamu tuh bisa survive. Mungkin orang-orang tahu kamu punya masalah ya, mungkin masalahnya besar atau bikin kamu sedih, tapi kamu ya bisa gitu loh, santai aja. Kamu santai aja, kayak nggak mau nunjukin kalau kamu tuh sebenarnya lagi stres, kalau kamu tuh lagi banyak masalah ya. Jarang dari kalian itu sebenarnya yang mau cerita ke orang lain kalau ada masalah, iya kan? Iya, kalau udah tahu tarot sih ujung-ujungnya baca tarot ya, atau ujung-ujungnya nonton YouTube tarot gitu ya.
pasti kerasa. Kalau habis nonton YouTube tarot, ada sedikit lega gitu ya, atau plong gitu rasanya. Walaupun sebenarnya nggak apa ya, masalah kamu tetap ada ya. Punya masalah nonton YouTube tarot, kerasanya lega, kayak apa ya, nyaman. Kok nyaman? Pokoknya rasanya kayak happy aja gitu ya. Walaupun masalah kalian tetap ada, tapi kerasanya kayak dapat ilham, dapat pencerahan gitu ya, kayak dapat sesuatu gitu, kayak oh gini ternyata ya gitu. Mungkin bisa menjawab kebingungan yang kamu lagi rasain. Ya daripada bingung mau tanya siapa gitu, akhirnya nonton YouTube tarot ya. Ya sedikit banyak mungkin menjawab lah gitu ya kebimbangan kalian. Ya amin sih ya, kalau bisa bantu, bisa kasih pencerahan. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu juga bisa meledak-ledak katanya. Kebanyakan kalian gini ya mungkin ya, orangnya pendiam, gak banyak ngomong. Tapi ketika kamu ada masalah, kamu sabar. Tapi ketika kesabaran kamu sudah habis, kamu bisa yang langsung meledak gitu ya. Nunjukin. Nah, sifat dan sikap kamu di mata orang lain. Sebenarnya kamu cukup terbuka sih sama seseorang. Gak ada niat buat kamu menutupi sesuatu gitu ya. Tapi ada juga sisi kamu yang kadang kamu tertutup. Malah orang lain yang mencoba untuk cari tahu, pengen tahu tentang kamu, karena kamu nggak terbuka atau nggak mau cerita atau nggak membuka sendiri gitu. Jadi orang lain yang sengaja cari-cari tahu tentang kamu ya, pengen tahu. Orang juga mungkin bingung sih mau tanya atau mau apa gitu, karena kayak segan gitu ya, segan. Mungkin ya bukan berarti kamu bohong ya atau menutupi sesuatu. Cuma kadang ada beberapa hal yang kamu nggak membuka gitu ya, nggak open. Jadi orang mencari tahu sendiri karena orang pengen tahu sebenarnya tentang kamu. Istilahnya mereka curious lah ya, curious about you. Cuma mereka cari tahu sendiri akhirnya. Dan kamu juga banyak loh kasih pencerahan ke orang lain tanpa kamu sadari ya. Ya apa aja sih kasih pencerahannya ya. Nggak harus yang bener-bener ngebantu orang banget gitu ya. Kayak aku nih tarot reader, nggak harus ngebantu gitu banget. Tapi dengan nasihat kamu, mungkin kamu punya insight, masukan, pendapat atau apa, ada beberapa orang yang ngerasa terbantu sama kamu ya. Kamu orangnya tuh mau bantu orang. Walaupun kamu lagi kesulitan, ya gitu, kamu nggak tegaan mungkin. Istilahnya gini, kamu punya uang 5.000, ada orang lain gitu loh yang belum makan, tapi kamu rela kasih uang kamu ke orang itu supaya dia bisa makan. Kamu rela bantu orang lain padahal kamu juga kekurangan, kesulitan, kesusahan, tapi kamu mau bantu gitu loh. Dan orang-orang itu tuh tahu kamu setulus itu bantu mereka ya. Kamu rela, ikhlas, dan tulus bantu seseorang ya. Apalagi kalau orangnya lagi kesusahan banget gitu, terus kamu langsung kayak nggak tega. Ya, kamu orangnya penyabar, menyenangkan katanya, semenyenangkan itu. Kayak orang lihat kamu tuh ceria terus, happy terus, seneng terus gitu ya. Kayak nggak ada sedihnya. Kayak apa ya, ini orang ada masalah nggak sih gitu. Pokoknya happy aja, bawaannya tuh seneng, happy, cheerful ya, menyenangkan. Jadi orang-orang di sekitar kamu tuh ketularan ke bawah happy-nya, ketularan positifnya ya. Banyak orang-orang yang bilang tuh kamu ibarat ini, dewa atau dewi penolong. Ya karena mungkin baik gitu ya. Baik, terus nggak pilih-pilih. Walaupun mungkin ya orang itu tuh pernah jahatin kamu, tapi kamu tetap baik. Ada orang-orang yang pernah jahat sama kamu, tapi kamu tetap baik, kayak nggak mau balas kejahatan mereka gitu. Ya, paling kamu cuma kayak menghindar aja, menjauh aja, tapi kamu nggak balas dendam. Apalagi nih, banyak sih orang yang mau deketin kamu katanya.
Banyak orang yang mau deketin kamu, tapi kamunya nggak gampang gitu loh buat dideketin sama orang. Iya. Dan kalau kamu ada masalah, kalau kamu ada kesulitan, kesusahan, kayak ada aja gitu yang bantunya. Misal apa ya? Ya misalnya sesuatu terjadi gitu ya, sesuatu yang buruk mau terjadi sama kamu, tapi ternyata nggak kejadian gitu, kayak ada aja gitu kamu blessingnya, kayak ada aja gitu kamu keberuntungannya, padahal harusnya kamu mengalami keburukan atau keapesan itu ya, cuma entah gimana kamu kayak ada aja gitu beruntungnya, lucky you gitu, kayak ada yang bantu, kayak ada yang nolong, atau tiba-tiba ya itu nggak terjadi sama kamu gitu ya. Sifat dan sikap kamu. Sifat dan sikap kamu. Kamu orangnya gampang deket sih ya sama orang-orang tuh, kayak gampang deket. Entah orang baru atau orang lama, tapi dibilangnya tuh kamu gampang deket. Gampang ini apa, ngeblend sama orang-orang. Beradaptasi, mungkin pintar beradaptasi kali ya. Pintar beradaptasi, gampang deketnya. Yang tadi mungkin ya aku bilang, kayak kamu gampang buat mengikuti arus, circle-nya kamu kayak apa, kamu beradaptasi. Misalnya di circle A kamu jadi seseorang yang seseorang yang mandiri, independen, tapi di circle B kamu menjadi seseorang yang beda lagi gitu. Pokoknya bukan manipulatif atau banyak topeng, cuma kamu ya beradaptasi aja sesuai situasi, sesuai kondisi, sesuai orang-orangnya gitu ya. Kamu mau berkorban, mau berjuang, berkorban, jadi kayak mau effort, mau berkorban tulus. Apa yang kamu punya kamu keluarin gitu loh maksudnya. Kamu juga suka bantu-bantu masalah orang katanya nih. Ya, suka bantu-bantu masalah orang. Terus apa lagi? Orangnya prepare, kamu tuh suka mempersiapkan sesuatu. Mungkin banyak kalian tuh orangnya teratur ya. Teratur, termanage gitu ya, apa-apa diatur ya. Jadi rapih gitu istilahnya. Iya, apa-apa diatur, dimanage. Repot sendiri, rempong sendiri gitu ya, ngurusin apa-apa sendiri. Nah, ada orang-orang yang bilang kadang kamu tuh nggak peka deh kayaknya. Nggak peka mungkin dalam urusan love ya kali ya, atau relationship. Misalnya gini, ada orang yang suka sama kamu, tertarik sama kamu, tapi tuh kamu nggak peka, kayak kamu cuek atau kamu nggak tahu, atau memang kamu kadang fokusnya ke apa yang ada di depan mata kamu aja, sedangkan ada orang lain yang mau deketin kamu gitu ya, tapi kamu nggak tahu gitu. Atau ada orang lain yang suka kepoin kamu, sebenarnya dia suka sama kamu, tapi kamu biasa aja gitu, dan kamu nggak bener-bener notice, nggak bener-bener sadar. Kalau ada orang tuh sebenarnya suka memperhatikan kamu, suka sama kamu, tertarik, cari-cari perhatian, kamu tetap aja sibuk sama diri kamu sendiri, tetap sibuk sama dunia kamu sendiri, sama diri kamu sendiri gitu. Tapi dalam kesulitan apapun kamu bisa survive. Terus orangnya nih cukup optimis ya, optimis atau ambisius mungkin ya, mirip sih ya. Sangat optimis buat mencapai, buat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu paling gak tahan didiamin sama orang. Kamu paling gak tahan didiamin sama orang, kamu paling gak tahan kayak dicuekin sama orang. Kamu bakalan ngelakuin apapun gitu. Kayak kayak kamu tuh gelisah, kenapa sih dia diamin aku, kenapa sih dia kok cuek sama aku. Kamu kayak cari tahu, gelisah, langsung kepikiran, overthinking gitu ya. Malam-malam overthinking, dia diamin orang, dicuekin. Nah, kamu langsung cari tahu gitu. Langsung caper-caper, cari perhatian ya. Ya gitu sih, bisa vice versa. Ada juga orang yang suka cari perhatian kamu, tapi kamu cuek aja gitu. Terutama yang itu, orang-orang yang kamu sebelin gitu ya. Mereka caper sama kamu, tapi kamu diam aja, kayak bodo amat, gak mau tahu gitu. Nah,
kelihatan juga kamu tuh ada sisi misteriusnya. Jadi kamu tuh cuma menunjukkan sebagian kecil ini apa? Sebagian kecil diri kamu yang sebenarnya. Kamu nggak nunjukin bener-bener siapa diri kamu ke seseorang atau ke sosial media gitu bisa ya. Kamu cuma nunjukin sebagian diri kamu aja yang emang kamu mau tunjukin gitu. Ada dari kalian ini yang gampang overthinking, jadi sering banget terbayang-bayang seseorang kah, atau terbayang-bayang masalah gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kamu worry, khawatir, itu kamu langsung kepikiran banget. Langsung apa ya, kayak dihantui masalah ya, apalagi kalau punya salah, dihantui rasa bersalah kali ya. Tapi orang-orang banyak sih yang kagum sama ini apa, usaha kamu gitu, nggak pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Iya, kamu orangnya mau bersusah-susah payah gitu ya, kayak bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, kayak gitu kamu orangnya. Sifat dan sikap kamu di mata orang lain. Nah, ada bagian-bagian diri kamu ya yang menyangkut soal hati, yang menyangkut soal perasaan. Kamu tuh cukup sensitif, tapi kadang sensitifnya kamu tuh nggak kamu tunjukin. Lebih kayak gini, misalnya kamu sebel sama orang, marah gitu ya, kamu diem aja, nggak mau ngomong, no respon gitu ya, kayak nggak mau bicara, kayak kita tuh silent treatment ya. Mungkin tujuannya bukan silent treatment, bukan ngediemin, tapi lebih ke karena marahnya itu, karena marah, karena kesel, karena nggak suka, jadi kamu diem. Mungkin itu di level tertinggi marahnya kamu, jadinya kamu diem, kayak udah capek, mau ngomong tuh capek, kayak jelasin aja tuh udah males gitu ya, saking udah sering marah-marah atau saking udah marah banget, kesel banget, jadi kamu lebih memilih buat diam. Nah, ada orang-orang yang bilang tuh kamu kayak gitu. Mungkin ya bisa dibilang itu sebenarnya sifat buruk ya, cuma mungkin kan nggak bisa ngejudge juga. Mungkin kamu selama ini udah sabar gitu ya, terus akhirnya karena kesel banget jadinya kamu diem ya. Jadi bisa dibilang sifat kamu tuh yang cukup sensitif, gampang sensitif banget ya. Mungkin apa ya istilahnya, fragile banget ya hatinya. Fragile heart, jadi kayak gampang ini rapuh gitu ya. Itu kamu tuh sensitif banget, jadi ada sesuatu hal yang bikin hati kamu gak enak aja, udah kamu sakit hati gitu ya. Ada orang-orang yang aku nggak tahu nih orang itu tuh tahu dari mana. Cuma ada orang lain yang bilang kalau kamu tuh mungkin punya trauma masa lalu yang kayak sulit buat kamu sembuhkan gitu ya. Ada orang-orang yang bilang ya mungkin kamu pernah disakiti, pernah dikecewakan, ya pernah dijahatin mungkin atau apa. Nah ini kamu kayak belum sembuh traumanya gitu ya, belum heal ya. Orangnya cukup pemikir kamu nih, kalau ada masalah dipikirin, walaupun ya nggak nyusahin orang lain, tapi cukup dipikirin kamu tuh orangnya. Kadang gampang tersinggung juga ya, kadang gampang tersinggung. Sering ini kalau lagi mikirin sesuatu tuh kayak ngelamun gitu. Sifat dan sikap kamu di mata orang lain, kalian tuh orangnya ada yang kayak susah buat move on. Mungkin balik lagi yang tadi ya, kan pemikir, terus kepikiran gitu ya. Jadi kadang yang menyangkut masa lalu, gak harus masa lalu aja sih sebenarnya, tapi kadang yang menyangkut masa lalu yaitu kamu diingat-ingat lagi, dilihat-lihat lagi. Misalnya soal masa lalu nih, kamu lihat-lihat lagi fotonya gitu ya, kamu ingat-ingat lagi apa aja yang kalian udah pernah lalui dulu gitu ya. Itu
Pokoknya di pikiran kamu tuh terbayang-bayang atau terlintas terus ya hal yang lagi kamu pikirin. Kayak pikiran kamu tuh nggak bisa lepas gitu loh dari sesuatu yang mengganggu pikiran. Ya, bener-bener hati sama pikiran kayaknya ini ya kamu tuh sensitif banget ya. Tapi sebenarnya kalau orang-orang yang sensitif itu sebenarnya bagus sih ya, peka soalnya ya. Sifat dan sikap kamu. Banyak dari kalian itu yang menyangkut masa lalu, tipenya itu kalau udah selesai, udah nggak mau lagi berhubungan kayaknya, langsung kasih batasan kayaknya sama seseorang dari masa lalu. Jadi kayak kalau udah done ya done gitu, selesai ya. Ada orang-orang yang bilang kamu tuh pemilih. Nggak tahu pemilihnya tuh dalam apa, tapi ada orang lain yang bilang kamu tuh pemilih, cukup pemilih gitu ya. Entah pilih-pilih temen, entah pilih-pilih siapa yang mau deket sama kamu. Pokoknya kelihatan banget gitu pemilihnya. Mungkin kamu punya standar sendiri ya, kayak high standard gitu. Kamu punya standar yang cukup tinggi untuk sesuatu, untuk orang-orang yang bisa deket sama kamu. Entah itu teman, entah itu bestie, sahabat ya. Terus apa lagi ya? Dalam memutuskan sesuatu kamu itu suka galau. Mungkin energinya kayak Libra ya. Mutusin apa tuh bingung ya, bimbang, galau. Ini atau ini ya gitu. Jadi galau deh ya. Nah, sifat dan sikapmu di mata orang lain adalah orang-orang tuh bilang kalau kamu tuh punya kuasa gitu ya, punya kuasa, punya power atau punya kekuatan gitu. Ini bisa dalam apa aja sih, misalnya kamu cukup berkuasa di pekerjaan kamu ya, di lingkungan pekerjaan, atau kamu cukup berkuasa di keluarga ya, kayak omongan-omongan kamu tuh didengerin sama adik-adik kamu atau sama orang tua kamu ya. Ya, atau kamu punya authority atau berkuasa atau punya power di komunitas gitu ya. Apa yang kamu sampaikan tuh selalu didengerin ya, dipercaya sama circle-nya kamu. Pokoknya kamu kayak punya kuasa ya. Orangnya bener-bener ini ya. Nggak ini sih, apa ya istilahnya. Kamu tuh hidupnya tuh nggak berantakan gitu loh. Istilahnya untuk hidup kamu tuh kamu bener-bener mempersiapkan banget ya. Misalnya tentang pekerjaan, orangnya nggak asal-asalan gitu ya, berstruktur, ngerjain apa-apa tuh bener-bener rapi gitu, di manage, diatur, nggak asal-asalan, nggak acak-acakan. Pokoknya orang-orang tuh lihatnya kamu gitu, bener-bener rapi aja gitu. Iya, rapi. Dan orangnya tuh mau fight sih. Bagus gitu. Kamu orangnya mau fight. Ada loh orang-orang yang kayak usaha aja tuh nggak mau. Ada orang-orang yang berjuang aja tuh nggak mau, mikir 1000 kali mungkin. Entah gengsi atau masa sih gue harus lakuin ini, masa sih harus lakuin itu gitu. Jadi kayak gengsi gitu sama ngerjain sesuatu kayaknya tuh gengsian gitu. Tapi kalau kamu nggak kayak ini ya, tahan malu mungkin ya. Tahan malu atau nggak punya malu. Ya enggak dong ya. Sifat dan sikapmu di mata orang lain. Kamu selalu mencoba buat introspeksi. Ya, introspeksi kayak yang tadi sih sebenarnya mirip kayak yang di awal aku bilang, kayak kamu punya salah apa ya, ada salah apa ya, itu kamu kepikiran. Tapi bukan cuma kepikiran, tapi kamu juga introspeksi. Mungkin langkah dari introspeksi itu tuh kamu kayak jadi pengen berubah gitu ya, merubah diri, improve ya, memperbaiki diri. Ya adalah kayak gitu-gitu ya. Introspeksi ya, kayak introspeksi, melihat diri ke dalam lagi ya,
kurangnya apa, salahnya apa gitu ya. Banyak dari kalian itu punya jiwa pemimpin, ya, punya jiwa pemimpin. Ya entah lagi di pekerjaan, kamu bisa ngajarin orang gitu ya, atau di dalam hubungan, kamu tuh suka apa ya, mengarahkan pasangan kamu atau nasehatin pasangan kamu, ya. Dan pemimpi, kamu tuh orangnya pemimpi. Entah kamu suka mimpi, suka mimpi. Entah kamu punya mimpi-mimpi yang besar, cita-cita yang besar, atau kamu tuh punya goals. Ya orang lihat kamu punya banyak mimpi gitu. Istilahnya apa ya? Kamu punya harapan-harapan lah gitu untuk hidup kamu. Cita-cita. Jadi kelihatan, kan tadi aku bilang kalian tuh optimis, ambisius. Kamu selalu berusaha buat ngejar apa yang kamu inginkan, mimpi-mimpi dan goals hidup kamu juga ya. Orangnya cukup hati-hati, jadi kalau apa ya, ada hal yang kamu takutin atau kamu takut terjadi sesuatu, kamu tuh hati-hati banget. Kamu bener-bener perhatian banget, bener-bener pay attention terhadap hal itu. Jadi misalnya kamu besok mau ketemu orang, kamu takut ada salah nih ketemu orang itu, kamu langsung cari tahu tuh orang itu sukanya apa, orang itu tuh apa ya, hobinya apa ya, daily life-nya tuh seperti apa. Nah, kayak gitu kamu ya, orangnya sangat hati-hati. Ada juga dari kalian yang cukup perfeksionis orangnya ya, perfeksionis, apa ya, nggak mau salah sedikit, harus sempurna gitu ya. Makanya apa-apa tuh kayak diatur, dipersiapkan ya. Kebanyakan orang-orang perfeksionis ketika terjadi sesuatu ya, sedikit gitu ya, sedikit aja nggak sesuai harapan, nggak sesuai apa yang diinginkan, langsung worry, langsung khawatir, kepikiran ya, kayak gitu. Tuh barusan kan aku ngomong ya, apa sih, suka khawatir nih, ada nih kartunya ya. Jadi kalau udah worry, kepikiran, kamu tuh ujung-ujungnya apa? Overthinking, susah tidur ya, kepikiran, pola tidur kamu tuh langsung berantakan, langsung insomnia, jadi langsung kayak gampang capek, gampang lelah gitu ya, gak semangat ya, gak semangat hidup ya. Iya, tapi bisa dibilang sih sebenarnya kalian tuh mentalnya cukup kuat ya, strong, mentalnya tuh strong sebenarnya, cuma dalamnya agak rapuh sedikit aja. Mungkin kelihatannya aja kali ya, kelihatannya mentalnya kuat gitu, strong, tapi di dalamnya kayak aduh gitu, mana tahan gitu ya. Dalamnya nggak sanggup ya, luarnya wah kayaknya kuat banget nih, strong banget nih ya, kayak ada apa juga fight banget gitu ya, tapi ternyata dalamnya serapuh itu, cuma kamu nggak tunjukin aja mungkin ke orang-orang ya. Kalian itu orangnya setia tuh ya, entah teman-teman kamu yang bilang, entah pasangan atau mantan, kamu tuh orangnya setia ya. Ada sih dari kalian sifat posesifnya gitu, ada kadang-kadang sifat childishnya. Kalau childish sih mungkin kebanyakan sama pasangan kali ya, lebih ke manja-manja mungkin ya, bukan childish yang rusuh-rusuh gitu, cuma mungkin lebih ke manja. Ada sifat kalian tuh yang ya lumayan manja lah gitu, kalau sama pasangan, kalau sama orang-orang terdekat gitu ya. Kalian tuh seneng banget komunikasi di malam hari. Iya, komunikasi di malam hari. Nggak tahu ini maksudnya apa, cuma aku kayak pengen ngomong aja, kalian sering banget komunikasi di malam hari sama seseorang ya, atau orang-orang yang lagi deket sama kamu, kayak teleponan, chat, video call, sleep call atau apa gitu. Ini sering banget ya. Banyak juga sih dari kalian yang lebih aktif ya, lebih aktif di malam hari, atau apa ya, kalau malam hari tuh kayak lebih aktif atau lebih aktif sih. Mungkin kalau siang tuh lemas gitu ya, atau siang tuh nggak terlalu semangat, tapi kalau malam tuh kayaknya energinya tuh, powernya beda gitu, nggak kayak siang atau pagi. Ya, ya mungkin kalian banyak orangnya tuh night person ya, bukan morning person. Kalian itu banyak yang kreatif
ya, punya ide-ide baru, idenya tuh bagus-bagus banget, kreatif. Mungkin tipe-tipe kayak energi apa ya, Aquarius, terus Pisces, atau apa ya, atau Virgo, Libra gitu ya. Pokoknya ide-ide barunya tuh ada aja terus bermunculan. Dan kalian tuh orang-orang yang suka mematahkan aturan gitu. Misalnya ada aturan nih, kamu gak mau ikutin aturan, kamu malah bikin aturan sendiri. Punya rules sendiri gitu istilahnya. Ya bisa dibilang gini lah, kamu punya rules sendiri buat diri kamu, buat hidup kamu. Punya prinsip atau punya boundaries lah sekeliling kamu. Ya intinya kamu punya rules sendiri lah, nggak kayak kebanyakan orang. Mungkin bisa dibilang orang-orang lain tuh kayak follower, tapi kamu tuh creator atau trendsetter gitu ya. Kebanyakan orang yang ngikutin kamu daripada kamu yang ngikutin orang gitu ya. Energi-energi kayak Aquarius gitu ya, yang beda sendiri ya, unik atau anti mainstream gitu ya. Nah, kalian itu orangnya jujur juga, jujur apa adanya. Istilahnya orang-orang bisa lihat kalau kamu tuh apa yang mereka lihat ya itulah kamu gitu. Nggak berusaha buat menutupi sesuatu, nggak berusaha buat jadi orang lain, ya, nggak berusaha buat fake gitu ya, ke temen fake ya, fake smile atau fake friend gitu ya. Terus apa lagi ya? Kamu selalu minta pendapat seseorang, bertanya. Misalnya ada sesuatu, kamu tanya mereka sukanya apa, maunya apa, kayak gimana. Kamu nggak yang nentuin keputusan sendiri, nggak yang egois, kamu maunya apa ya kamu pilih itu, nggak. Kamu selalu mencoba buat bertanya, minta masukan, pendapat gitu. Pokoknya menurut kamu tuh omongan orang lain, pendapat orang lain tuh penting, nggak cuma dengerin egois diri kamu sendiri aja gitu. Nah, kalian tuh cepat sadarnya, cepat taunya kalau ada orang yang bohong atau bohongin kamu, ya. Kayak kamu cepat banget tahu, nih orang bohong nih orang kayaknya nipu kamu deh, atau nih orang kayaknya nutupin sesuatu dari kamu. Nah, kalian tuh cepat taunya, ya. Dan banyak dari kalian tuh orangnya suka banget interogasi seseorang, kayak tanya-tanya. Ya, nggak tahu sih tanya-tanya siapa. Misalnya entah tanya-tanya karena kepo gitu ya, entah tanya-tanya karena pengen tahu, atau memang ya pengen interogasi aja gitu. Kayak misalnya tanya pasangan kamu semalam pulang jam berapa gitu, kamu dari mana aja, kenapa kamu nggak balas. Pokoknya interogasi gitu, kayak polisi ya. Ada misalnya kamu tanya teman kamu gitu, interogasi apa. Pokoknya ada jiwa-jiwa yang memang kepo, tapi sebenarnya suka aja gitu interogasi seseorang ya. Sifat dan sikap kamu di mata orang lain. Kamu tuh takut banget menyakiti seseorang. Ya, kamu kayak sering banget memastikan kalau orang lain tuh baik-baik aja, kalau orang lain itu nggak sakit hati, kalau orang lain tuh nggak tersinggung. Ya, kamu kayak takut aja gitu. Kalau orang lain tuh kenapa-napa karena kamu orangnya merangkul ya. Orang istilahnya ya, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang apa ya, kamu tetap aja gitu baik, nice, merangkul apapun keadaan seseorang juga ya. Dan orangnya cukup adil, kamu orangnya nggak egois lah, pokoknya adil. Kalau apa-apa tuh ya, kalau kamu happy ya orang lain juga harusnya happy gitu ya. Nggak cuma mikirin diri sendiri aja kamu orangnya ya. Dan orangnya itu orang-orang lihat kamu tuh kayak punya karisma. Karisma itu nggak harus ganteng atau cantik ya, tapi orang kayak jadi segan gitu sama kamu. Kamu kayak punya pride, atau orang jadi segan, takut ya. Kayak orang nggak bisa gitu sembarangan sama kamu, atau nggak bisa ngegampangin kamu, merendahkan kamu gitu aja. Tapi kamu kayak punya sesuatu yang orang tuh jadi hormat, menghargai kamu, segan ya. Energi kamu sih positif sih kebanyakan. Positif, baik, bagus, orang itu hangat, orangnya hangat ya. Welcome ya, orangnya hangat, welcome sama siapapun
Ya yang tadi, kamu mau memeluk semua orang, semua ras, semua golongan ya, di atas, di bawah, apalah gitu ya. Pokoknya memeluk lah semua orang, kamu tuh orangnya nggak pilih-pilih sih gitu ya. Aslinya gitu, nggak pilih-pilih. Tapi ada juga orang-orang yang bilang kamu pemilih. Pemilihnya nggak tahu sih dalam apa, dalam mencari pasangan atau apa kali ya. Ya harusnya kalau pasangan ya pemilih nggak sih, apalagi pasangan seumur hidup kan, masa nggak pilih sih. Asal-asalan gitu ya, nggak mungkin ya. Banyak orang-orang yang bilang kamu cukup religius. Religius tuh nggak harus yang rajin ibadah sih, tapi ya oke lah, agama kamu bisa dibilang oke lah gitu ya. Dan kalian itu ini yang tadi aku bilang, punya harapan-harapan. Kamu percaya banget kalau kamu tuh bisa mendapatkan goals ya, kalau kamu tuh bisa meraih cita-cita kamu, kalau kamu tuh percayalah mimpi-mimpi kamu tuh bisa tercapai, bisa terwujud. Nah kamu tuh orangnya kayak gitu tipenya ya. Ada juga dari kalian yang cukup spiritual sebenarnya di sini, kayak apa ya, spiritualnya tuh lebih kelihatan kayak kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, kamu lebih aware ya, apa itu self love, kamu apa ya, kamu paham lah sama diri kamu sendiri, arahnya tuh kemana, tujuan hidup kamu apa, kamu tuh pengen jadi apa, kamu pengen di-treat seperti apa sama orang lain, kamu nggak mau gitu disakitin, deket-deket sama yang toxic, deket-deket sama yang negatif gitu. Ya harusnya sih kalau kalian udah sering lihat video tarot ya, itu lama-lama harusnya lebih spiritual, lebih paham, lebih sadar gitu ya untuk mencintai diri sendiri tuh kayak gimana. Karena kan pasti tarot reader kan pasti ngajarin yang baik-baik gitu ya, ngajarin untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk nggak usah terlalu peduli sama orang-orang negatif yang nyakitin kamu atau apa. Pasti lama-lama kalian jadi lebih spiritual. Dan spiritual tuh nggak harus yang rajin ibadah, nggak harus yang kayak intuitif, nggak harus yang nggak harus yang level spiritualnya tuh yang tinggi-tinggi gitu ya, macam kayak orang-orang pinter, macam kayak ya gitu-gitu ya. Pokoknya nggak harus kayak gitu, spiritual tuh nggak harus kayak gitu. Dengan kamu memahami diri kamu sendiri, dengan kamu sadar dan tahu gitu, lebih mindful ya, lebih mindfulness, kayak kamu kayak kamu hidup untuk diri kamu saat ini. Nah itu udah juga spiritual sebenarnya, kamu paham gitu sama diri kamu sendiri. Kalau nggak spiritual tuh berarti duniawi. Apa sih, kayak gimana orang-orang duniawi tuh? Ya orang-orang yang lebih mengejar duniawi gitu, kayak mengejar kemapanan, mengejar harta, mengejar jabatan, tapi nggak sadar dia mengejar itu semua tuh buat apa gitu. Tapi mereka mengejar itu, tapi mereka nggak bisa gitu loh mencintai dirinya sendiri. Mereka misalnya ngejar-ngejar harta, kemapanan, kerja gitu 9 to 5 misalnya, 24 jam kerja terus, tapi mereka benar-benar capek-capek kerja, tapi mereka nggak sayang sama dirinya sendiri. Itu kan sama aja mereka nggak spiritual gitu loh. Jadi spiritual nggak harus soal agama aja sebenarnya. Dengan kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu sadar, kamu sayang sama diri kamu sendiri, kamu paham ya sama diri sendiri, itu juga spiritual sebenarnya ya. Kayak gitu. Sifat dan sikap kamu di mata orang lain. Banyak dari kalian itu yang ini loh, mau memprotek dan melindungi orang lain. Berjiwa besar ya, mungkin orangnya tipe yang sabar, ikhlas, menerima apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Terjadi sesuatu kamu nerima, sabar, nah itu kan berjiwa besar. Tapi ada juga sisi lain yang berjiwa besar diartikan sebagai kamu tuh mau melindungi orang lain, melindungi, menjaga, perhatian, memprotek orang lain. Mungkin lebih mirip yang tadi kali ya, kayak kamu memastikan kalau seseorang tuh baik-baik aja gitu ya, terlindungi, dilindungi sama kamu juga. Nah banyak dari kalian itu mungkin jiwanya tuh healer ya,
punya jiwa healer gitu, kayak bisa nyembuhin orang, mungkin spiritual, atau kayak orang deket kamu cerita sama kamu tuh langsung lega, langsung plong gitu ya, atau kayak orang deket kamu tuh bawaannya happy, lebih positif gitu. Mungkin kalian kebanyakan energi giver gitu, jadi kalian tuh orang-orang yang biasanya ngasih energi positif, ngasih energi ke orang gitu. Kalau ada kan energi itu ada energi taker dan giver. Ada orang yang energinya taker. Taker itu lebih ke ngambil energi gitu dari orang lain. Taker itu misalnya kamu ketemu teman kamu gitu. Teman kamu cerita negatif terus gitu ya. Nah, pas ketemu kamu yang lebih positif karena kamu energi giver. Jadi dia ngambil energi nih dari kamu. Nah, itu energinya taker. Jadi dia yang suka ngambil energi orang lain ya. Kebanyakan orang-orang yang negatif atau toxic kebanyakan. Jadi dia energinya mungkin lagi nggak bagus gitu ya. Terus dia ngambil energi dari orang-orang yang positif. Nah, kalau kalian itu kebanyakan mungkin energinya giver ya, kasih energi yang bagus-bagus, baik, karena mungkin emang udah positif energinya atau jiwanya. Jadi kebanyakan orang kalau deket sama kamu tuh kayak apa ya, ketularan energi positifnya. Nah, simpelnya kayak gitu. Ya, padahal mungkin kalian ada jiwa healernya. Healer itu nggak harus dokter, nggak harus dukun, nggak harus tarot reader, atau nggak harus yang spiritualnya tinggi ya. Ya, dengan kalau kayak kamu seorang ibu yang baik gitu ya, jiwanya tuh positif, protect keluarga dan anak kamu, itu juga bisa dibilang kamu ya healer juga. Ketika anak kamu deket sama kamu, pas anak kamu lagi marah atau sedih, pas deket kamu bisa bikin dia happy, itu ya sebenarnya sesimpel itu aja tuh bisa dibilang healer sebenarnya ya. Oke, kayaknya itu aja, udah cukup lama. Sebenarnya tadi tuh aku udah tahu udah 30 menitan, tapi ya udah aku lanjut aja sama tebaran kartu yang ini. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, karena udah lama banget aku nggak kasih yes or no questions ya. Aku bakal kasih waktu kalian untuk mempersiapkan pertanyaan yang kalian lagi pikirin saat ini. Terserah kalian mau tanya apa, bebas ya. Nanti aku bakalan jawab. Jawabannya itu yes or no, itu aja ya. Oke, kalian pikirin dulu, aku kasih waktu, bisa di-pause dulu ya. Silakan. Udah. Oke, ini aku shuffle ya. Jawabannya yes or no. Jawabannya adalah yes. Semoga itu bikin kamu happy ya. Semoga ini hal-hal positif dan baik ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga membantu, bermanfaat, dan menghibur kalian ya. Apa ya? Ya, selamat hari libur untuk besok ya, untuk yang libur. Selamat bekerja untuk yang tetap bekerja. Oke, itu aja. Happy-happy, sehat-sehat selalu. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!